Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi anggaran perusahaan yang merupakan tugas UTS anggaran perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Anissa dan anggota kelompok saya yaitu Ali, Cecep, Novel, dan Tanti. Kami di sini akan mempresentasikan materi. Yang pertama, materi bahan baku. Kedua, budget unit kebutuhan bahan baku. Tiga, budget pembelian bahan baku. Yang keempat, budget biaya bahan baku. Untuk pengertiannya itu sendiri, anggaran bahan baku merupakan sebuah anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung atau direct material, dan yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung atau indirect material. Adapun tujuan dari penyusunan bahan baku ini, yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Dan yang kelima, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Budget unit kebutuhan bahan baku. Yang ke-1, jenis barang yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan baku yang digunakan. Yang ketiga, bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat, standar bahan baku. Kelima, waktu penggunaan bahan baku. Dan yang selanjutnya ada kegunaan dan faktor yang mempengaruhi. Kegunaan yaitu ada dua, secara umum dan secara khusus. Yang pertama, secara umum. Sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan sebagai alat pengawasan. Yang kedua, secara khusus, sebagai penyusunan budget, biaya produksi, dan biaya administrasi. Untuk faktor yang mempengaruhi, 1. Budget unit yang diproduksi. Kualitas, kuantitas barang. Yang kedua, standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah. A. Berdasarkan penelitian khusus, dan yang B. Berdasarkan data historis. Budget unit kebutuhan bahan baku. Seperti di dalam tabel, jenis barangnya yaitu ada jenis A, B, dan C. Untuk produknya, produk X dan produk Y. Untuk produk di dalam jenis A, 2 kg, dan produk Y-nya 5 kg. Untuk di jenis B-nya, dalam produk X, 3,2 kg, dan produk Y-nya 3,4 kg. Dan jenis C, produk X, 2 liter. Baik, langsung saja. Budget pembelian bahan baku berisi rencana kualitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Jumlah pembelian yang paling ekonomis dalam menghitung ada dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu biaya pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, semakin frekuensi pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Semakin besar jumlah bahan baku, semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada budget unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua, biaya yang harus ditanggung perusahaan. Yang ketiga, biaya dan resiko yang ditanggung yang berhubungan dengan penyimpanan bahan baku di gudang. Yang keempat, frekuensi harga bahan baku. Yang kelima, tersedianya bahan di pasar. Yang keenam, modal kerja yang tersedia.
Dan yang ketujuh, kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan baku. Dan ada juga waktu pembelian bahan baku. Yang pertama, stock out cash, extraction cost, leader team, dan keempat, loader coin. Yang selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk pembelian bahan baku. Kemudian ada keterangan jenis bahan baku. Di bulan Januari ada jenis A, jenis B, jenis C, kebutuhan, kemudian kebutuhan, persediaan awal, persediaan akhir, pembelian, harga beli, jumlah pembelian. Di kebutuhan ada di jenis A 369.000, jenis B 297.000, jenis C 144.000. Persediaan awal ada 42.000, jenis B 38.000, dan jenis C 30.000. Budget biaya bahan baku. Budget biaya bahan baku merupakan perencanaan budget secara terperinci tentang bahan mentah untuk produksi yang akan datang. Meliputi rencana kualitas, kuantitas, harga, waktu, bahan mentah dikaitkan dengan jenis barang jadi yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Budget biaya bahan mentah berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok produksi dan budget harga pokok penjualan. Faktor yang perlu dipertimbangkan: pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah, kedua, budget pembelian bahan mentah, dan ketiga, metode akuntansi atau sebagai pembukuan bahan mentah. Metode pembukuan akuntansi. Metode pembukuan akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu metode FIFO atau first in first out. Ada juga metode LIFO, yaitu last in first out, dan moving average. Metode FIFO adalah nilai harga bahan mentah yang diolah lebih awal didasarkan pada nilai bahan mentah yang dibeli lebih awal. Metode LIFO adalah harga dan bahan yang diolah lebih awal didasarkan pada harga bahan mentah yang dibeli di akhir. Dan moving average adalah metode yang dianggap harga bahan mentah yang diolah berdasarkan harga rata-rata pembelian bahan mentah yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Bentuk budget biaya bahan baku. Di sini ada dalam tabel produk X dan produk Y. Kebutuhan dalam unit. Untuk yang pertama ada yang A 216.000 dan harga 20. Untuk totalnya 4.320.000 dan yang B 180.000 untuk harganya 30. Untuk biaya 5.400.000 dan yang C 144.000 harganya 15 dan biaya 2.160.000 dan total semuanya 11.880.000. Selanjutnya produk Y. Kebutuhan yang pertama ada 153.000 dan harganya 20.000. Biayanya 3.060.000. Dan yang kedua 117.000 untuk harganya 30 dan biayanya 3.510.000 dan total biayanya 6.570.000. Mengenai PT Macan yang akan menyusun anggaran kebutuhan. Soalnya yaitu PT Macan tegas memproduksi dua macam produk, yaitu produk A dan produk B dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi selama 6 bulan mendatang ini terdapat tabelnya dari bulan Januari hingga bulan Juni dan untuk produk A dan produk B. Lalu ada standar penggunaan bahan bakunya, yaitu untuk bahan baku X, Y, dan Z. Adapun harga setiap unit masing-masing bahan mentah, yaitu untuk
harga bahan baku X yaitu 50, bahan baku Y yaitu 60, dan bahan baku Z yaitu 70. Nah, di sini ada perintahnya, susunlah anggaran kebutuhan untuk periode Januari sampai dengan Juni. Ya, di sini sudah terdapat jawaban untuk menyusun anggaran kebutuhan PT Macan Tegas selama periode Januari hingga Juni. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Terdapat kolom produksi, bahan mentah X, bahan mentah Y, dan bahan mentah Z. Dan ada untuk kolom barang A dan barang B. Nah, di sini untuk produksi Januari hingga Juni sudah terdapat pada soal, yaitu kita bahas dulu yang barang A. Nah, produksi barang A yaitu ada Januari 11.000, Februari 12.000, Maret 10.000, April 13.000, Mei 12.000, dan Juni 14.000. Itu sesuai dengan soal yang tadi. Nah, untuk perhitungan kebutuhan bahan mentah X ini kita kalikan dengan SP, yaitu standar penggunaan. SP merupakan bilangan satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu barang jadi. Nah, tadi SP tersebut sudah ada dalam soal sebelumnya. Jadi, kita tinggal kalikan saja. Contohnya yang Januari, produksi 11.000 dikalikan dengan SP-nya 2 menghasilkan kebutuhan 22.000. Selanjutnya yang Februari juga sama, 12.000 dikalikan dengan 2 menghasilkan 24.000, yang Maret 10.000 produksinya dikalikan dengan 2 menghasilkan 20.000. Lalu nanti kita jumlahkan kebutuhan bahan mentah X dari Januari hingga Juni menghasilkan 144.000 kebutuhan. Nah, sama pula untuk yang bahan mentah Y. Untuk barang A, SP-nya 3, jadi produksi Januari hingga Juni dikalikan dengan 3, lalu kita jumlahkan hasilnya 216. Nah, untuk bahan mentah Z yaitu SP-nya 3, nah produksinya pun sama, bahan produksi Januari hingga Juni kita kalikan semua, jadi 11.000 dikali 3 ya menghasilkan kebutuhan pada Januari 33.000, untuk Februari 12.000 dikali 3 menghasilkan kebutuhan untuk bulan Februarinya 36.000. Nah, setelah itu kita totalkan semua untuk total kebutuhan bahan mentah Z yaitu 216.000. Nah, lalu ada untuk barang B. Barang B pun sama perhitungannya, kita masukkan dulu jumlah produksinya dari Januari hingga Juni. Nah, barang B untuk produksinya Januari 8.000, Februari 9.000, Maret 8.000, April 7.000, Mei 10.000, Juni pun 10.000. Nah, untuk bahan mentah X di barang B, SP-nya 3. Jadi, untuk bulan Januari, produksi 8.000 dikalikan dengan SP3 menghasilkan kebutuhan mentah bahan X-nya 24.000. Nah, untuk bulan Februarinya 9.000 dikalikan dengan 3 menghasilkan kebutuhan 27.000. Lalu kita totalkan setelah mendapat hasil hingga Juni, kita totalkan ke bawah, totalnya 156.000. Nah, untuk bahan mentah Y-nya sama dengan SP2, lalu kita kalikan saja dari produksi Januari 18.000. Setelah mendapat hasil hingga Juni, kita jumlahkan untuk untuk kebutuhan bahan mentah Y yaitu 104.000, dan untuk bahan mentah Z juga sama dengan SP1 kita kalikan 1, jumlahnya 52.000. Nah, setelah mendapat jumlah di masing-masing bahan mentah, kita jumlahkan semuanya. Jadi, jumlah kebutuhan untuk dari periode Januari hingga Juni PT Macan Tegas yaitu jumlah kebutuhan bahan mentah X yaitu 300, untuk bahan mentah Y yaitu 216.000 ditambah 104.000, totalnya jumlah kebutuhan darinya 320, dan untuk bahan mentah Z yaitu 268. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf bila banyak kesalahan atau materi yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.